Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul Insun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas dua jenis ibadah, yaitu khauf dan roja. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa muallif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini, menyebutkan beberapa jenis ibadah, diantaranya khauf, rasa takut, waroja, rasa harap, rogbah, rohbah, khusyuk, tawakal, menyembelih, bernadar, dan sampai akhir. Ini adalah penjelasan yang di dalamnya akan disebutkan beberapa dalil yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari ibadah. Dan di antara dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala berkenaan tentang ibadah khauf ini adalah surah Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Secara bahasa, takut itu adalah kekhawatiran, ya, terjadinya sesuatu yang bisa membahayakan, ya, berupa gangguan ataupun madarat. Ini rasa takut, sehingga takut ini termasuk ibadah hati, ya, rasa takut ini termasuk ibadah hati. Dan ini rasa takut merupakan salah satu rukun ibadah. Takut itu salah satu rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada 3. Yang ibadah itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah Ta'ala,
dan menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu ada rukun yang kedua adalah khauf, yang ketiga adalah roja. Khauf dan roja itu nanti kita juga akan lewati ya. Kalau cinta itu seperti kepalanya ya, yang ia menjadi motivasi terbesarnya, sementara khauf dan roja itu seperti kedua sayapnya yang menyeimbangkan perjalanan di dalam ibadah saat melaksanakan ibadah. Ia ketika melaksanakan ibadah itu penuh harap agar ibadahnya diterima dan ia mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Di sisi lain ia pun khawatir ibadahnya tidak diterima dan justru malah mendapatkan murka Allah Ta'ala. Maka antara khauf dan roja ini nanti mesti kita seimbangkan, jangan berat sebelah. Baik. Adapun khauf ini adalah kekhawatiran atas sesuatu yang belum terjadi. Makanya ia merasa khawatir ditimpa sesuatu yang belum terjadi. Sehingga karena kekhawatiran itu ia kembali kepada Allah dan bergantung kepadanya, menyerahkan segala urusan kepadanya. Inilah hakikat dari rasa takut. Dan rasa takut disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala itu ada 3 macam. Takut itu ada 3 macam. Macam yang pertama adalah kita kenal dengan istilah khaufun tabi'i, takut yang secara tabiat ya, ini manusiawi. Ka khaufil insani minas sab'i wan nari wal gharq, seperti seseorang itu takut terhadap binatang buas ya, takut terhadap api ya, takut tenggelam gitu. Dan takut seperti ini ya, takut tabi'i, semuanya takut. Dan tidak dicela orang yang punya rasa takut seperti ini gitu. Karena secara manusiawi semuanya takut ya, bertemu dengan hewan buas ya takut gitu. Ketika berlayar lalu ada badai ya, semuanya takut tenggelam ya takut gitu. Itu takut yang tabi'i ya. Bahkan disebutkan Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Dalam surah Al-Qasas ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, maka Nabi Musa itu ia di waktu pagi saat ada di kota itu dalam keadaan takut, yataraqqab, ia khawatir atas ya dampak dari perbuatannya. Jadi khaifan disebutkan di situ, Nabi Musa pun takut. Nabi Musa pun takut. Ini takut yang tabi'i. Yang jadi masalah jika takut yang asalnya tabi'i ini ya, membuat ya, seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang diharamkan, maka takut yang asalnya tabi'i ini menjadi haram ya. Karena takut itu, takut yang tabi'i ini bukanlah sebab untuk meninggalkan kewajiban. Makanya dalam dalil yang dikemukakan oleh mu'alif tadi, fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut kepada mereka. Takut kepada mereka itu sampai katakanlah melakukan perkara yang mereka ridhoi tapi Allah murkai gitu. Jangan. Jadi takut yang asalnya tabi'i jangan sampai menghalangi kita dari kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada takut kepada Allah ya,
takut kepada Allah. Sebagaimana tadi disebutkan, wa khafuni, takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi takut itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Padahal takutnya kepada Allah. Apa takut yang terpuji itu? Yang terpuji itu maka ghayatuhu ayyahula bainaka wa baina ma'siyatillah bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Yaitu rasa takut yang mengantarkanmu ya, untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Ini takut. Takut kepada Allah sehingga melakukan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini takut yang terpuji. Ya. Jika yang dirasakan seperti ini, maka rasa takut itu justru akan menimbulkan ketenangan. Ya. Dan juga seseorang akan merasakan bahagia dengan nikmat Allah Ta'ala dan penuh harap akan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut yang mendorong kepada ibadah ini adalah takut yang dipuji. Rasa takut kepada Allah tapi hasilnya itu jadi lebih rajin ibadah. Ini adalah takut yang dipuji. Ada takut kepada Allah tapi tercela, yaitu takut yang menimbulkan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala ya. Sehingga ia putus harapannya gitu. Dan bahkan akhirnya ia tenggelam di dalam maksiat karena penuh dengan keputusasaan. Ia takut kepada Allah Ta'ala, takut dosa saya banyak, ia takut gitu. Tapi kayaknya nggak ada tempat untuk kembali lagi gitu. Sampai akhirnya ia putus asa karena rasa takut yang berlebihan itu. Sampai lupa bahwa Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Ta'ala maha pengampun ya. Takut seperti ini dicela ya. Padahal sama-sama takut kepada Allah Ta'ala. Tapi jika hasilnya berbeda, orang yang takut karena banyak dosa segera bertaubat, itu yang dipuji. Kalau takut kepada Allah Ta'ala karena banyak dosa, tapi kayaknya mah udah gak bakalan diampuni lagi, nah ini berarti putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ini tercela ya, takut yang tercela. Nah kemudian yang kedua itu tadi, yang pertama adalah khauf tabi'i ya, takut yang secara tabiat itu manusiawi, sama takut kepada binatang buas ya, terus api misalnya, takut tenggelam, itu manusiawi. Secara asal tidak dicela kecuali jika ia menjadikannya alasan untuk meninggalkan kewajiban gitu ya. Jadi tidak melakukan kewajibannya kepada Allah Ta'ala, atau justru melanggar larangan Allah Ta'ala, maka jadi haram hukumnya. Yang kedua disebut khauf ibadah. Khauf ibadah itu adalah khauf yang di dalamnya itu diiringi dengan pengagungan dan juga merendahkan diri. Takut yang diiringi dengan pengagungan dan juga merendahkan diri, dan ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah ya. Bahkan jika takut ibadah seperti ini dilakukan kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik akbar, karena diiringi tadi ya, mengagungkan yang ditakutinya dan merendahkan diri di hadapan yang ditakutinya. Maka ini termasuk khauf ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah ya, orang yang takut kepada selain Allah untuk
beribadah dalam rangka mendekatkan diri, menghambakan diri, ya, padahal dalam perkara yang tidak ia mampu, gitu. Tidak ia mampu. Seperti seorang takut terhadap mayit, orang yang sudah meninggal, tapi ia takut kepadanya. Ya. Ia takut mendapatkan kutukan ya dari orang yang sudah meninggal itu. Karena diyakini bahwa orang yang sudah meninggal ini adalah orang yang istimewa, gitu. Kalau kita melakukan larangan, pantangan, gitu, ya, maka ini akan menimbulkan bahaya. Maka justru takut seperti ini bisa jatuh ke dalam syirik akbar. Syirik akbar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tidak boleh takut, apalagi yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal mah nggak ada bisa memberikan apa-apa terhadap yang masih hidup. Atau kepada yang masih hidup tapi ghaib, tidak ada, gitu. Ya. Tidak ada sebab orang yang jauh itu bisa menimpakan bahaya kepadanya, gitu. Seperti orangnya jauh, namun ia yakin bahwa meskipun jauh ia mendengar, gitu. Dan jika kita melakukan perkara yang tidak disukai olehnya, maka itu akan menimbulkan madarat. Maka ini bisa jatuh ke dalam khauf ibadah dan termasuk syirik akbar. Ya. Karena apa? Kenapa termasuk syirik akbar? Karena ia menyamakan Allah Ta'ala dengan selainnya. Jadi orang yang sudah mati itu disejajarkan dengan Allah Ta'ala dalam perkara-perkara yang hanya Allah Ta'ala saja yang mampu. Kalau yang jauh bagaimana ia tahu kondisi kita di sini? Kalau yang sudah meninggal bagaimana ia tahu kondisi orang yang masih hidup? Seolah-olah pengetahuan sifat ilmu mereka itu disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala kan ilmunya itu meliputi segala sesuatu, seolah mereka pun sama. Nah, ini mensejajarkan, bisa termasuk syirik akbar. Kemudian yang ketiga adalah khaufus sir. Nah, ini juga termasuk contoh sebenarnya bagian dari khauful ibadah. Jadi khauful ibadah itu adalah khauf yang sebenarnya hanya untuk Allah Ta'ala. Khaufus sir itu adalah contoh-contoh yang tadi. Khaufus sir, khauf yang rahasia. Seseorang takut kepada sesuatu, seperti kepada penghuni kubur, kepada wali yang jauh misalnya, yang ia tidak bisa memberikan pengaruh kepadanya, tapi ia sangat takut, ya, secara rahasia, ya, takut mendapatkan dampak buruk darinya. Maka ini termasuk khaufus sir. Khaufus sir itu khauf yang rahasia, tidak ada sebab langsung dengannya. Beda dengan tadi khauf tabi'i, ya. Khauf tabi'i itu ada sebabnya. Ada binatang buas, ada api, ada kondisi badai di tengah laut, takut tenggelam, itu ada nampak sebab-sebabnya. Ini khauf sir nggak ada sebab-sebab seperti itu. Seolah-olah ia takut tapi nggak ada sebab, gitu. Ya, ini sesuatu yang rahasia. Maka orang yang seperti ini, yang takut sir itu, ia meyakini bahwa yang ditakutinya itu memiliki kekuatan untuk mengatur sesuatu, ya, sehingga bisa menimpakan madarat kepadanya tanpa sebab, meskipun jauh, meskipun sudah meninggal, gitu. Ya, maka ia takut itu karena seolah-olah ia meyakini bahwa orang tersebut memiliki kekuatan rahasia, gitu. Dan itu bisa membuat ia jatuh ke dalam perkara yang ditakuti. Jadi
ada takut yang disebabkan sebab yang indrawi kelihatan seperti tadi, maka itu masuknya ke khauf tabi'i. Ada yang ia tidak ada sebab-sebab yang bisa diindrainya, maka itu termasuk khauf sir. Dan khauf sir ini termasuk juga takut yang merupakan kesyirikan, ya. Takut yang merupakan kesyirikan. Maka khauf sir ini termasuk khauf di mana orang-orang itu mendekatkan diri dan beribadah kepada yang ditakutinya. Dahulu orang-orang musyrik mereka takut kepada sesembahan mereka, padahal sesembahannya itu patung. Ya, patung bisa memberikan apa patung? Ya. Nah, rasa takut mereka itu adalah khauf sir, nggak ada dampaknya, nggak ada pengaruhnya. Atau kepada orang-orang yang mereka agungkan seperti wali misalnya, wali-wali sebagaimana mereka dianggap bisa menimpakan sesuatu sebagaimana Allah Ta'ala menimpakan sesuatu kepadanya. Maka khauf sir inilah yang digambarkan dalam firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat 81, wa kaifa akhafu ma asyraktum, dan bagaimana aku takut kepada apa yang kalian persekutukan, wala takhafuna annakum asyraktum billah, tapi kalian tidak takut bahwa kalian telah mempersekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, padahal ia tidak memiliki kekuasaan yang Allah Ta'ala tidak berikan kepadanya kekuasaan sedikit pun atas kalian. Fa'yul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Salah satu kelompok yang mana yang berhak untuk mendapatkan keamanan jika kalian mengetahui. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang takut kepada sesembahan yang tidak memberikan dampak secara hissi, ya, itu adalah termasuk kesyirikan. Ya. Oleh karenanya 3 jenis takut ini kemudian digambarkan di dalam dalil yang disebutkan oleh muallif, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku in kuntum mu'minin jika kalian benar-benar beriman. Pada lafaz fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka, terkandung di dalamnya khauf tabi'i ataupun khauf tabi'i yang diharamkan. Itu terkandung di sana. Takut kepada manusia itu terkadang wajar dari sisi ia tahu bahwa manusia itu bisa menimpakan bahaya kepadanya. Takut kepada preman misalnya gitu ya. Ia dikenal sebagai orang yang kasar gitu ya, dan tidak segan-segan melukai. Ketika bertemu ada rasa takut. Nah, ini takut yang wajar. Tetapi larangan la takhafuhum berarti jangan sampai takut yang asalnya sifatnya wajar itu menghalangimu dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka pada lafaz ini fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka, itu terkandung di dalamnya jenis khauf tabi'i, ya, dan juga khauf yang dilarang. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, berarti ini dalamnya terkandung jenis khauf ibadah. Ya,
kepadaku itu ya kepada Allah. Takutlah hanya kepada Allah Ta'ala. Karena penegasnya in kuntum mu'minin. Bahkan di antara wujud keimanan yang sesungguhnya adalah ia pun akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketengahkannya dalil ini sebagai dalil dari ibadah khauf, menunjukkan bahwa di antara ibadah-ibadah yang oleh mu'alif disebutkan dalam kitab ini adalah ibadah-ibadah yang banyak orang-orang menyimpang di dalamnya, termasuk di dalam masalah takut. Ketika seseorang takut pada sesuatu, seperti takut kepada jin, seringnya dicontohkan. Takut ketika melewati tempat tertentu, gitu ya, yang itu terkenal angker, gitu ya. Bahkan ya, kalau takut yang sir, gitu ya, kan nggak kelihatan sebabnya. Angker itu dari sisi apanya? Padahal jalan itu sekarang sudah terang benderang, gitu. Artinya banyak lampu penerangan, gitu, sudah tidak gelap. Kalau takut karena gelap nggak ada pencahayaan, itu masih khauf yang tabii. Tapi kalau jalannya sudah terang, gitu ya, terus sudah ada rambu-rambu jalan, gitu ya, tapi masih ada perasaan takut setiap lewat ke sana. Ya, ini atau bahkan sampai melakukan tadi ya, diiringi dengan menghinakan diri atau mengagungkan. Seperti kalau harus lewat ke sana harus klakson, gitu ya, neken klakson atau buang rokok, gitu ya. Berarti ini termasuk peribadatan. Ia mempersembahkan sesuatu kepada yang ditakutinya, padahal yang ditakutinya itu tidak ia ketahui wujudnya seperti apa yang bisa dia lakukan. Ia tidak bisa menimpakan bahaya apapun kepadanya, gitu. Maka khauf yang asalnya takutnya takut gelap, gitu ya. Tapi kalau udah terang mah udah nggak takut, berarti kan ini mah tidak mengapa ya takut seperti itu. Bukan termasuk yang dicela tadi. Tapi kalau takutnya sampai ia diiringi dengan merendahkan diri, mengagungkan yang ditakuti, bahkan sampai mempersembahkan sesuatu, bahkan hanya sekedar mengucap punten, gitu ya. Padahal nggak ada yang jawab, gitu, punten, gitu ya. Dengan keyakinan bahwa kalau tidak nyebut punten, gitu ya, itu akan mendatangkan bahaya, kesopan, gitu. Nanti kita dapat bahaya. Ini termasuk kesyirikan. Ya, ini termasuk kesyirikan. Makanya banyak diantara penjelasan para ulama, ya, rasa takut yang sir itu dicontohkan dengan khurafat yang banyak tersebar di masyarakat. Seperti kalau kita mah di budaya Sunda pamali, ya. Pamali itu sebabnya nampak atau tidak, gitu. Ada kaitannya atau tidak. Kalau diyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa hal itu menjadi satu-satunya penyebab datangnya musibah, ini rasa takut yang termasuk kesyirikan. Seolah-olah ada kekuatan lain selain Allah Ta'ala yang bisa mengatur urusan manusia, ya. Maka mulai kita periksa kembali, gitu. Rasa takut kita itu berkisar dalam urusan apa? Ya, kalau takut terhadap yang tadi ya, yang sebab-sebabnya yang nampak itu masuknya khauf tabii, takut binatang buas, takut terbakar, takut tenggelam, ini tabii. Ya, takut lewat ke sana karena gelap, itu tabii. Tapi setelah terang mah nggak takutnya itu. Ya, gelap itu kan tertutup ya, bahayanya, takut ada lubang nggak kelihatan dan sebagainya. Tapi kalau udah terang mah kan kelihatan. Dan setelah terang mah ternyata nggak takut lagi, berarti itu mah khaufnya khauf tabii. Dan bedanya khauf tabii dengan
tabi'i itu kita menghindar. Ya, kalau ada binatang buas ya menghindar. Ada mencari cara untuk menjauh darinya gitu. Tapi kalau khauf ibadah yang hanya diserahkan kepada Allah Ta'ala, kita takut kepada Allah, jangan menghindar, justru mendekat gitu. Bedanya ya. Jadi sehingga tadi digambarkan bahwa takut kepada Allah Ta'ala yang justru membuatnya malah menjauh, itu takut kepada Allah Ta'ala yang tercela, bukan yang terpuji. Kalau ia mengaku takut kepada Allah Ta'ala, semestinya mendekat kepada Allah Ta'ala, bukan menjauh gitu. Ya. Dan pembahasan takut seperti ini ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa contoh-contohnya itu oleh para ulama disebutkan ya. Bahkan contoh-contoh yang praktis seperti tadi. Sebaliknya juga usaha-usaha untuk menghindari bahaya yang dibangun oleh rasa takut. Karena tadi kan rasa takutnya dalam hati. Kalau sudah dalam bentuk perbuatan sebagai wujud untuk menghindari sesuatu yang ditakutinya, itu pun bisa termasuk perbuatan yang dilarang. Seperti misalnya memasang jimat tertentu karena takut terhadap musibah. Anak bayi pakai kalung ya, kalung tertentu dari biasanya dari potongan pusarnya gitu, dipakai kalung. Untuk apa? Untuk menghindarinya dari gangguan jin ya, gitu. Ini awalnya rasa takut, tapi takutnya ini sebabnya membuatnya melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Ini pun bisa dorongan awalnya dari rasa takut. Makanya takut yang asalnya ibadah hati, ketika ia mewujud di dalam ibadah fisik dan ternyata ibadah fisiknya itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka takutnya salah, perbuatannya pun itu kesalahan gitu ya. Karena wujudnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat ya. Tapi tadi kalau ia takut kepada sesuatu yang membahayakan, ia kembali kepada Allah, karena tahu bahwa yang menetapkan segala sesuatu adalah Allah, dan melakukan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Membaca zikir pagi petang gitu ya, berzikir terus ya, untuk menjaga diri dari gangguan-gangguan jin misalnya gitu. Membaca surah Al-Baqarah di rumah gitu. Ya, baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas gitu, Al-Ikhlas, itu termasuk sebab-sebab yang disyariatkan. Meskipun pendorong awalnya rasa takut akan gangguan jin, tapi yang dilakukannya adalah sesuatu yang syariatkan, maka itu takut yang benar. Tapi kalau rasa takutnya takut panennya gagal gitu ya, akhirnya nyembelih sesembelihan lalu disimpan di sawahnya misalnya. Nah ini berarti kan takut asalnya ia takut sesuatu yang tabi'i, tapi justru membuatnya melakukan sesuatu yang dilarang, maka ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Takut. Maka dilihat nanti apakah khauf tabi'i pun tidak selalu selamat dari celaan ya. Jika apa? Jika justru khauf tabi'i itu mendorongnya melakukan sesuatu yang diharamkan ya. Takut tenggelam di pantai tertentu, jangan pakai baju warna tertentu gitu. Baju merah, baju hijau ya. Nah ini takut yang asalnya tabi'i, tapi ia lakukan kemudian perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan keyakinan bahwa justru kalau pakai baju warna itu mah tenggelam gitu. Nah,
berarti kan ia meyakini sesuatu yang tidak ada asalnya. Maka ini bisa termasuk khauf yang diharamkan, dan perbuatannya ini termasuk tadi ia mempersembahkan sesuatu kepada yang ditakutinya, bisa termasuk kesyirikan. Ya, maka kenapa khauf ini dibahas oleh mu'allif ya, karena banyak penyimpangan di dalamnya. Nah, ibadah hati itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa dilihat ya, kecuali apabila sudah mewujud gitu. Apa dasarnya masih nggak mau pakai baju hijau? Kepada itu mah nggak boleh pakai baju hijau misalnya gitu. Apa dasarnya? Apa sebabnya? Dan jika ternyata ditanya begitu menjawabnya, nanti penunggu pantainya marah gitu. Nah, berarti ia meyakini ada pihak lain selain Allah Ta'ala yang bisa mengatur sesuatu. Ini kesyirikan ya, ini kesyirikan. Ini adalah terkait tentang khauf. Kemudian mu'allif melanjutkan wa dalilur roja, dan dalil dari ibadah roja adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh, dan ia tidak mempersekutukan dengan dalam ibadah kepada Rabb-nya itu dengan seorang pun ya. Nah, sementara roja kebalikan dari khauf. Kalau khauf itu khawatir sesuatu yang buruk menimpanya, kalau roja ini berharap yang meraih kebaikan gitu. Berharap untuk mendapatkan kebaikan. Maka mengharapkan kebaikan dari Allah ini ibadah. Ya. Kita mengharapkan kebaikan dari Allah Ta'ala, ini adalah ibadah. Roja itu ibadah. Karena setiap orang itu mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Setiap orang ingin ibadahnya diterima. Setiap orang ingin masuk ke dalam surga. Ini roja. Gak ada orang yang ingin masuk neraka, gak ada. Gak ada orang yang ingin mendapatkan siksa Allah Ta'ala, gak ada. Semua ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengharapkan dari zat yang memang memilikinya, ini bagian dari ibadah. Masalahnya banyak orang yang mengharapkan sesuatu bukan dari pemiliknya ya. Nah, di antara contoh yang juga banyak dibahas oleh para ulama berkaitan dengan roja adalah mengharapkan syafaat dari selain Allah. Syafaat itu milik Allah. Ya, memang benar Nabi Rasulullah SAW itu akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Diizinkan, bukan pemilik syafaat. Jadi yang memiliki syafaat Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada Nabi, jangan. Nabi tidak bisa memberikan manfaat melalui syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Itu pun untuk orang-orang yang Allah Ta'ala ridhoi. Maka mengharapkan sesuatu itu, mintalah dari pemiliknya. Pemiliknya adalah Allah Ta'ala. Pemiliknya adalah Allah Ta'ala. Termasuk juga roja ini adalah ibadah hati ya. Roja ini adalah ibadah hati. Dan di dalam roja itu tentunya ada merendahkan diri, ketundukan, dan tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilakukan kepada selain Allah, maka ini bisa masuk ke dalam syirik, baik asghar maupun akbar ya. Tergantung apa yang ada di dalam hatinya ya. Sama seperti kemudian riya ya. Riya itu berarti ia mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Berarti hakikatnya ia roja untuk
selain Allah, padahal Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Ibadah tapi ingin dilihat orang lain gitu ya, berarti ia tidak mengharapkan pahala dari Allah, maka ia tidak akan mendapatkan apapun dari ibadah tersebut. Makanya dalam ayat yang disebutkan oleh mu'allif di sini, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihan, hendaklah ia beramal saleh. Amal saleh itu berarti amalnya benar, sesuai dengan tuntunan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun dalam ibadah. Berarti ini adalah ikhlas ya. Ayat ini menggabungkan dua rukun ibadah. Jadi yang mengharap kebaikan dari Allah Ta'ala itu diwujudkan dengan ibadah, dan ibadah itu tidak akan sah kecuali dengan dua rukun tadi. Amalnya salih sesuai dengan tuntunan syariat, dan ikhlas tidak mengharapkan sesuatu pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Dan roja yang benar itu adalah orang-orang akan membuat orang yang berharap itu taat kepada Allah, bukan justru malah tetap dalam kemaksiatan, bukan. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunikan, Allah Maha Pengampun, tapi terus berbuat maksiat. Tidak seperti itu. Orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Ta'ala, maka ia akan bertaubat, begitu. Ya, jadi harapan yang dipuji itu adalah taat kepada Allah, bukan justru malah melanjutkan maksiatnya ya, sambil terus berangan-angan bahwa nanti Allah Ta'ala mengampuni gitu. Ini adalah roja yang tercela. Ya, insyaallah nanti setelah Isya kita lanjutkan sedikit terkait bagaimana kita menyeimbangkan antara khauf dan roja ini. Ya, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.